Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu ya semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas dan mengulas terkait diabetes dan tentunya dengan terapinya. Nantinya kita akan membahas klasifikasi, definisi, faktor risiko, dan lain-lain daripada diabetes itu sendiri dan juga terapi farmakologinya ya atau pengobatan secara konvensional terhadap diabetes itu sendiri. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini kita melihat bahwa definisi dari diabetes itu adalah merupakan suatu kondisi yang kronis ya. Kondisi yang kronis. Kalau kondisi kronis tentunya akan mempengaruhi suatu kualitas hidup seseorang atau memberikan dampak yang kurang nyaman, kurang baik terhadap tubuh seseorang. Karena kenapa? Karena kadar gula atau glukosa dalam darah seseorang itu tidak terkontrol. Dalam hal ini kadarnya itu lebih tinggi daripada normal atau yang semestinya. Itu secara definisi. Nah, diabetes ini juga adalah merupakan penyakit yang paling umum terjadi di dunia. Tentunya di Indonesia juga seperti itu. Nanti kita melihat datanya seperti apa. Yang kemudian akan memberikan dampak serius pada kesehatan dan kualitas hidup gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia berarti semua negara tentu memiliki potensi atau prevalensinya itu terkait diabetes begitu besar atau tinggi ya. Dalam artian terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti itu. Selanjutnya, kita melihat prevalensi di dunia dulu ya terkait diabetes ini seperti apa. Nah, menurut IDF atau International Diabetes Federation bahwa pada tahun 2021 kemarin mereka mencatat atau merekod bahwa terdapat 537 juta orang dewasa yang hidup di dunia ini dengan kondisi atau mengalami diabetes gitu ya. Nah, kemudian mereka mengasumsikan atau memperkirakan bahwa prevalensi diabetes ini akan terus meningkat ya. Pada tahun 2040 nanti itu di dunia ada atau terdapat 642 juta orang yang mengalami diabetes gitu ya. Kalau dilihat dari 2021 hingga 2040 yang mana 2021 itu terdapat 537, kemudian 2040 ya itu mengalami peningkatan 642. Dalam hal ini kalau kita melihat data statistik, ini semakin tahun itu semakin meningkat. Bukannya stagnan ya atau flat, malah meningkat atau kondisi atau harapan kita sebenarnya kan maunya menurun ya, bukannya meningkat, maunya menurun. Nah, bisa jadi ya teman-teman. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah populasi dunia yang semakin hari itu semakin bertambah ya. Itu salah satu faktornya yang mungkin yang akhirnya terjadi peningkatan diabetes ini. Selain daripada itu faktor-faktor risiko lainnya misalnya gaya hidup. Nah, tentunya itu juga akan berpengaruh nantinya. Nah, dalam artiannya bahwa 1 dari 10 orang dewasa itu terdapat 1 orang yang memiliki atau mengidap diabetes. Jadi jika terdapat suatu kelompok ya terdiri dari 10 orang, nah salah satu dari orang itu mengalami atau mengidap diabetes. Nah, perlu diketahui juga bahwa prevalensi diabetes di setiap wilayah di suatu area itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Misalnya kita melihat di negara-negara Amerika ya atau di benua Amerika misalnya di Amerika Serikat, kemudian Brasil gitu ya. Itu kan kondisi atau masyarakat populasinya itu tergolong obesitasnya itu tinggi ya, tingkat obesitasnya tinggi sehingga kemudian didapatkan data ya bahwa pada umumnya masyarakat di sana itu mengalami diabetes tipe 2. Itu untuk benua Amerika. Sedangkan di kawasan atau di wilayah Asia Selatan dan Pasifik ya, untuk DM tipe 2 ini itu nilainya atau statistiknya secara signifikan bahwa begitu besar ya. Nah, Asia Selatan ini misalnya ada India, kemudian ada Bangladesh di sana, kemudian ada Nepal dan negara-negara lainnya. Nah, untuk wilayah kawasan
Pasifik ya, Asia Pasifik. Nah, di situ termasuk kan Indonesia tentunya. Kemudian ada Malaysia, Thailand dan lain-lainnya. Itu untuk Asia Pasifik. Jadi kalau kita melihat atau menarik ke belakang bahwa DM tipe 2 ini pada umumnya disebabkan oleh karena obesitas ya atau pola hidup yang kurang bagus. Begitu ya. Selanjutnya, ini untuk prevalensi di Indonesia ya, menurut IDF tahun 2019 bahwa sekitar 10,3 juta orang Indonesia itu mengalami atau mengidap diabetes. Nah, kemudian prevalensinya itu diperkirakan 6,9% dari populasi pada tahun 2019 ya. Itu. Jadi 2019 kemarin ada 10,3 juta orang. Nah, tahun ini 2023 tentunya angka 10,3 ini berubah ya, berubah. Apakah itu turun, apakah itu flat, ya nggak jauh-jauh lah dari 10,3 ini atau bahkan naik. Silakan teman-teman melihat datanya sendiri untuk tahun 2023 ini, gitu ya. Oke. Nah, untuk diabetes tipe 2 yang mengalami peningkatan yang signifikan seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya bahwa di kawasan Asia Pasifik itu ya. Nah, Indonesia salah satu negara yang diabetes tipe 2-nya itu yang paling signifikan terjadi peningkatan. Gitu ya. Selain DM tipe 2, ada juga yang dikenal dengan diabetes gestasional ya. Jadi, untuk diabetes gestasional itu adalah masalah atau diabetes yang terjadi pada wanita hamil ya, wanita yang hamil. Artinya gini, pada saat atau kondisi wanita itu belum hamil itu normal-normal aja, nggak diabetes, gula darahnya terkontrol, masih di ambang batas. Tapi ketika dia hamil ya karena adanya perubahan fisiologi tubuh, kemudian adanya perubahan hormon, kemudian adanya perubahan perilaku hidup yang tentunya itu akan berdampak pada terpaparnya ya, potensi terpaparnya atau terkananya suatu diabetesnya. Inilah yang disebut dengan diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional di Indonesia ini itu signifikan angka peningkatannya. Itu ya. Jadi angkanya itu adalah 5-10% dari wanita hamil di Indonesia itu dapat mengalami diabetes gestasional. Jadi hati-hati ya untuk kaum perempuan. Ya semoga aja bisa terkontrol gula darahnya pas sedang hamil dan ketika selesai hamil kembali normal lagi seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk klasifikasi diabetes ya. Tadi kita sudah menyinggung diabetes tipe 2 kemudian diabetes gestasional. Namun pada slide ini kita akan membahas ulang lagi ya. Kita melihat ke diabetes tipe 1 dulu bahwa diabetes ini yang mana pankreas itu tidak dapat memproduksi insulin. Bisa jadi memproduksi namun insulinnya sangat-sangat sedikit. Artinya dia tidak bisa mengcover ya glukosa dia tidak bisa mengikat glukosa yang masuk dalam tubuh. Ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang keliru ya. Yang dalam bahasa medisnya autoimun. Jadi keliru sistem kekebalan tubuhnya sehingga menyerang dan merusak sel-sel yang menghasilkan insulin di pankreas. Itu ya. Nah, DM tipe 1 ini biasanya muncul pada masa anak-anak, remaja atau dewasa yang muda. Tetapi sebenarnya ya untuk DM tipe 1 ini bisa terjadi pada usia apapun sebenarnya. Baik itu udah remaja, dewasa maupun udah lansia, ini tidak mengenal umur sebenarnya ya. Nah, kemudian kita ke DM tipe 2. Nah, untuk diabetes tipe 2 ini yang paling umum terjadi ya, yang mana tubuh itu tidak menggunakan insulin dengan efektif atau tidak memproduksi cukup insulin untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi tetap ada gangguan pada pankreasnya ya. Sel-sel yang memproduksi insulin di pankreas itu terganggu atau abnormal lagi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk diabetes gestasional ya yang terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya tidak memiliki diabetes. Nah, biasanya keadaan ini terjadi pada trimester 2 dan trimester ketiga ya, kehamilan.
ketika tubuh menghadapi peningkatan permintaan insulin. Nah, diabetes gestasional ini itu dapat mempengaruhi kontrol gula darah selama kehamilan dan meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan bayi. Namun pada umumnya untuk diabetes gestasional ini ketika suatu wanita sudah hamil ya, sudah melahirkan, itu akan kembali normal pada umumnya ya, begitu. Namun perlu diketahui bahwa wanita hamil yang mengalami diabetes atau diabetes gestasional itu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan DM-nya itu ke DM tipe 2 di kemudian hari. Gitu ya. Nah, ini 3 klasifikasi daripada diabetes, DM tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Selanjutnya, ini faktor risiko ya teman-teman. Faktor risikonya kita bisa melihat usia dan keturunan. Ya, tadi kita membahas usia seperti apa, tidak mengenal usia sebenarnya ya. Kemudian keturunan ya, untuk saat ini karena adanya perubahan genetik di dunia genomik, bahwa DM kemarin-kemarin yang bukan adalah penyakit turunan, tapi kok malah perkembangan zaman semakin ke sini bisa mengalami, untuk resiko diabetes itu bisa daripada faktor keturunan ya, ada faktor keturunan atau riwayat. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat ini ya teman-teman, ya dietnya nggak seimbang, kemudian kurang aktivitas fisik, apalagi di zaman sekarang aktivitas fisiknya itu ya adanya di kedua jempol ya, artinya mereka hanya memainkan gadget, main HP dan sebagainya, tidak ada aktivitas fisik yang di luar daripada rumah ya, tidak ada aktivitas fisik di lapangan, kemudian itu menimbulkan berisiko atau berpotensi terkena diabetes. Karena kenapa? Kalau kita melihat ya, anak-anak zaman sekarang itu ya kebanyakan tinggalnya di rumah dengan asupan makanan yang tidak terkontrol. Apa aja boleh masuk, apa aja dimakan ataupun diminum, yang penting aktivitas fisik di jempolnya itu berjalan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah obesitas atau kelebihan berat badan ya. Ini ada kaitannya juga ya dengan faktor risiko di nomor 2 tadi ya, aktivitas yang kurang di luar. Kemudian tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Ini adalah faktor risiko daripada diabetes sendiri ya pada umumnya. Namun faktor-faktor risiko yang lain tentu ada ya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri, membuka wawasannya dengan melihat pada literatur yang valid dan terverifikasi. Selanjutnya, pentingnya pencegahan pada diabetes, baik itu untuk tipe 2 gestasional maupun tipe 1. Nah, tentunya untuk manfaat pencegahan diabetes ini adalah menjadikan nantinya kualitas hidup kita semakin baik. Artinya kita tidak sakit-sakitan tanpa adanya hambatan yang berkaitan dengan gula atau berkaitan dengan glukosa. Nah, kemudian mencegah komplikasi serius. Kita tahu bahwa DM itu adalah sumber dari segala penyakit. Dari awalnya DM itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain atau komorbid yang lain, misalnya hipertensi, kemudian jantung, kemudian ginjal, dan lain-lain sebagainya. Begitu ya, karena diabetes adalah sumber daripada penyakit. Kemudian yang ketiga, pentingnya pencegahan itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Artinya gini, kalau kita melihat tadi bahwa DM tipe 2 dan lain-lain itu bisa terjadi pada usia dini ya. Nah, gimana tuh kualitas hidupnya ketika masuk di masa tua gitu ya. Yang mudanya masih tidak masa mudanya sudah sakit, apalagi di masa tuanya gimana ya kualitas hidupnya. Tapi kalau kualitas hidupnya pada usia muda masih bagus ya, tentunya itu perlu dipertahankan, dan pada usia tuanya itu kualitas hidupnya masih bagus gitu ya. Nah, dalam pencegahan ini tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah gaya hidup yang sehat. Dalam hal ini adalah pola makan. Nah, pola makannya seperti apa? Ya, diusahakan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, kemudian rendah gula, rendah lemak jenuh gitu ya. Kemudian selanjutnya hindari makanan olahan dan minuman manis. Ya.
kemudian melakukan aktivitas fisik, misalnya berjalan kaki, kemudian jogging, bersepeda, olahraga rutin, mengolah stres, tidur yang cukup. Nah, kemudian selanjutnya pengaturan berat badan, ya dalam hal ini menghindari terjadinya obesitas, di mana pentingnya menjaga berat badan yang tetap sehat ya, kemudian menurunkan berat badan jika sudah berlebih untuk pencegahan diabetes. Selanjutnya menjalani program penurunan berat badan yang sehat kalau memang ada suatu program yang dapat memberikan efek atau dampak untuk menurunkan berat badan. Selain daripada itu, tetap melakukan pantau gula darah secara rutin ya. Kemudian menggunakan alat pengukur glukosa darah, yang ini bisa dikonsultasikan dengan dokter Anda sendiri kalau misalnya ada dokter pribadi atau private. Kemudian diet anti diabetes. Nah, makanan yang baik untuk diabetes ya, ini adalah untuk penderita diabetes ya. Jadi makanan yang baik itu adalah sayuran yang straight, non starch. Kemudian buah-buahan segar, kemudian biji-bijian utuh, ikan, daging tanpa lemak, kemudian protein nabati, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian. Dan itulah makanan-makanan atau buah dan sayuran yang bagus untuk dikonsumsi penderita diabetes baik itu tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Nah, adapun makanan yang perlu dihindari adalah karbohidrat olahan, makanan yang manis, makanan tinggi garam, serta makanan yang memiliki lemak jenuh dan trans. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pencegahan diabetes itu sangat-sangat penting ya, perlu dilakukan. Yang pertama karena dia tidak mengenal usia, siapapun bisa, dan itu tentunya faktor risknya adalah yang paling dominan adalah gaya hidup atau lifestyle. Jadi diperhatikan kembali gaya hidupnya, apalagi di zaman modern ini yang gaya hidup itu nggak karu-karuan lagi ya teman-teman. Itu bisa dikontrol, dikendalikan oleh diri kita sendiri ya, atau self reminder. Selanjutnya kita membahas tentang terapinya. Nah, di sini saya memberikan beberapa macam ya, beberapa jenis terapi ya, farmakologi ya. Nah, semoga ini mencakup daripada semuanya, dan ini yang umum digunakan tentunya. Yang pertama kita melihat adalah insulin ya teman-teman. Jadi insulin ini adalah hormon, sebenarnya ini hormon ya yang diambil daripada tubuh manusia pun sintesis. Nah, hormon ini diproduksi oleh sel pankreas tadi ya, dan diperlukan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Nah, pada diabetes tipe 1, penderita itu harus menggunakan suntikan insulin ya, atau pen. Karena tubuh mereka itu tidak memproduksi insulin lagi. Kalau memproduksi itu sangat sedikit, artinya dia tidak cukup untuk mengcover daripada kadar gula darah. Kemudian yang kedua adalah hipoglikemik. Nah, ini oral ya teman-teman, ini oral. Nah, hipoglikemik ini digunakan dalam DM tipe 2 ya, untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Nah, adapun berbagai kelas obat hipoglikemik oral ini termasuk di dalamnya adalah metformin. Nah, metformin ini kan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Itu ya untuk metformin. Kemudian hipoglikemik yang lainnya adalah sulfonylurea, yang mana ini meningkatkan pelepasan insulin oleh pankreas gitu. Oke. Selanjutnya ada golongan inhibitor DPP4 atau dipeptidil peptidase 4. Nah, ini meningkatkan produksi insulin dan menghambat pelepasan glukagon gitu ya. Selain itu, ada juga inhibitor SGLT2 atau sodium glucose cotransporter 2. Ini meningkatkan pengeluaran glukosa melalui urin. Itu untuk hipoglikemik oralnya ada 4. Nah, kemudian selanjutnya untuk incretin. Incretin ini, teman-teman, adalah obat-obatan termasuk agonis GLP-1 atau glucagon like peptide 1, dan termasuk juga agonis inhibitor DPP4 ya. DPP4 itu tadi dipeptidil peptidase 4. Nah, mekanisme kerjanya adalah meningkatkan pelepasan insulin oleh pankreas, menurunkan pelepasan glukagon, memperlambat pengosongan lambung, dan meningkatkan rasa kenyang.
Nah, umumnya incretin ini diberikan secara injeksi ya atau intravena, suntikan. Selanjutnya adalah obat-obatan yang memiliki kemampuan menghambat absorpsi karbohidrat. Contohnya adalah karbose dan miklitol, yang mana ini menghambat enzim yang mencerna karbohidrat di saluran pencernaan. Nah, hal ini akan membantu mengurangi penyerapan glukosa dari makanan ke dalam aliran darah. Itu ya. Yang kemudian yang kelima adalah kombinasi. Obat kombinasi daripada golongan-golongan anti diabetik yang telah disebutkan tadi. Jadi beberapa obat diabetes yang tersedia itu yang dalam bentuk kombinasi sudah dalam bentuk kombinasi, dalam kemasan kombinasi, yang mana menggabungkan 2 atau lebih bahan aktif atau obat anti diabetes itu, yang mana fungsinya adalah mengoptimalkan pengendalian gula darah. Nah, contoh daripada kombinasi anti diabetik adalah kombinasi daripada metformin dan sulfonil urea. Itu ya teman-teman untuk terapi farmakologi atau terapi konvensional terhadap terhadap DM, baik itu tipe 1, tipe 2. Selanjutnya perlu diketahui bahwa sangat penting dipahami penggunaan obat-obat diabetes itu harus dilakukan di bawah pengawasan dan resep dokter. Karena pertama, obat antidiabetik itu adalah termasuk golongan obat keras. Nah, yang kedua, cara pakainya artinya adalah ini kan perlu pengecekan atau kontrol gula darah dulu yang lebih paham terkait dosisnya, kemudian efek yang akan terjadi pada beberapa hari ketika menggunakan obat itu adalah si konsulennya atau si dokternya. Makanya obat-obat antidiabetik itu harus di bawah pengawasan dan sesuai dengan resep dokter. Nah, selain daripada yang saya sebutkan tadi, perlu diketahui bahwa setiap individu ya, setiap badan itu memiliki kebutuhan yang unik ya, dan tentunya pengobatannya itu harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kemudian tingkat gula darahnya tadi, dan respon individu terhadap obat tertentu. Ya, siapa tahu ya suatu pasien itu memiliki alergi terhadap misalnya ke golongan sulfonil urea, itu kan jangan dikasih dong golongan sulfonil urea, kasih golongan-golongan yang lain. Makanya dilihat dulu alerginya ada atau enggak terhadap anti diabetes. Makanya harus di bawah pengawasan oleh yang profesional, dalam hal ini adalah dokter. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa diabetes adalah penyakit yang sangat serius ya. Yang ini tentunya terjadi terhadap jutaan orang di dunia ini. Kalau kita spesifikkan di Indonesia masih dalam tingkat yang tinggi sehingga saat ini, yang jutaan ya tentunya. Kemudian yang kedua, prevalensinya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, bukannya menurun malah semakin meningkat. Kemudian kesimpulan yang ketiga dapat kita ambil, kita tarik bahwa dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan mengelola diabetes dengan baik, seseorang itu akan dapat mengurangi dampak atau potensi atau risiko terjadinya atau terpaparnya diabetes kepada badannya atau tubuhnya. Selain daripada itu, karena adanya langkah pencegahan dan pengelolaan diabetes dengan baik, maka dapat meningkatkan kualitas hidup daripada seseorang, baik itu yang telah mengalami atau terpapar atau telah mengidap diabetes maupun yang masih dalam kondisi sehat dalam artian non diabetes pada tubuhnya. Gitu ya. Semoga teman-teman video ini memberikan sedikit gambaran dan wawasan dan serta ilmu terkait diabetes itu sendiri. Ya, mohon maaf ya semuanya jika dalam penyampaian video ada hal-hal yang masih kurang. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.